برضا الله تعالى وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على كل نية صالحة وإلى حاجاتنا وحاجاتكم بنية الدعاء والقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sholat maghrib musalla Baitul Hidayah yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kajian kita 2 minggu yang lalu, karena 2 minggu yang lalu bahasan kita sedereng mantun. Maka pada malam hari ini kita akan menuntaskan, sedikit mengulang kejadian-kejadian 2 minggu yang lalu. Ini berbicara masalah Isra Mi'raj, di mana berbicara masalah Isra Mi'raj itu adalah berbicara tentang perjalanan yang sangat fenomenal, sangat luar biasa, tidak bisa difikir secara akal, harus dengan menggunakan kacamata iman. Karena Isra itu artinya berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dilanjutkan Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, kembali ke Mekah tidak sampai 1 malam. Nah, kemudian kalau kalian jenengan membandingkan bagaimana perjalanan Rasul, niki bintang terdekat, nek ulu kalian jenengan ngelecer, tenggene bintang terdekat, maka butuh waktu 428 tahun dengan menggunakan pesawat Challenger milik Rusia dengan kecepatan 20.000 km per jam. Niki kemarin sudah kita lanjutkan, sudah kita bahas, tidak perlu saya bahas panjang lebar. Niki jarak bulan dengan bumi 18.000 km, sementara jarak matahari dengan bumi kurang lebih 150 juta kilometer. Sangat dibayangkan bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan yang sangat jauh, yang tidak pernah dilakukan oleh satupun manusia di permukaan bumi ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut saja. Nah, niki ada yang tidak percaya karena ini adalah suatu kejadian yang memang tidak bisa masuk akal, sehingga orang yang tidak punya iman pasti tidak percaya. Kemudian ada yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu adalah orang kafir dengan orang Islam yang imannya lemah. Kemudian yang ketiga, orang yang benar-benar beriman, karena dia imannya kuat. Salah satu di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dalil untuk menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sungguh sesuatu kejadian yang luar biasa. Sampai awal ayatnya berbunyi subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan hambanya. Berarti Kanjeng Nabi niku dijalankan.
yang menjalankan Gusti Allah. Okay. Kalau Allah sudah berkehendak, sesuatu yang tidak mungkin pasti terjadi. Niki kecepatan, niki hanya sekedar ilustrasi buruk kecepatan cahaya. Kendaraan inilah yang membawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mestinya jarak tempuh kuda 1 bulan. Ya, Masjidil Haram, Aqsa Sidratil Muntaha, kembali ke Mekah tidak sampai 1 malam, tidak sampai setengah malam. Niki kecepatan 300.000 km per detik. Niki tidak bisa diakal-akalkan, sebab dilogikakan Rasulullah yang mempunyai bobot, kalau diterbangkan dengan kecepatan seperti ini, kalau tidak dengan kehendak Allah, maka tubuhnya akan terurai, meledak. Sebab yang bisa kecepatan 300.000 km per detik ini hanya sesuatu yang tidak mempunyai beban. Kalau bahasa fisikanya, foton, atom itu masih punya partikel kecil, masih ada bobotnya. Itu tidak ada bobotnya sama sekali. Dan kalau kalian jenengan, bobot saya aja 65 kg. Dengan kecepatan begini, meledak, tubuhnya terburai. Kalau tidak dengan izin Allah, enggak mungkin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lanjut, niku hanya ilustrasi, bukan berarti buruk itu adalah kuda, bukan, itu hanya ilustrasi. Niki kejadian malamnya Rasulullah di saat Isra Mi'raj. Jadi Rasul niku nih sedih. Kanjeng Nabi itu kalau sedih, maka jalan keluarnya datang ke masjid. Datang ke masjid, di mana di masjid itu Rasulullah melakukan rukuk dan sujud, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir sambil memandang Ka'bah. Okay. Jadi Rasulullah itu sebelum di Isra Mi'raj kan sambil ningali Ka'bah. Dengan menatap dinding Ka'bah niki Ka'bah. Ditatap Rasul niku kali kelesetan, sebab Rasulullah saat itu betul-betul dalam keadaan sedih, ditinggal oleh 2 orang yang dicintainya. Yang pertama Abu Thalib, pamannya, yang selama ini membentengi perjuangan Rasulullah, yang selama ini pamannya Abu Thalib itu betul-betul menjadi pengaman Rasulullah. Jadi tidak ada satu orang kafir Quraisy yang ingin mencelakai Rasulullah karena malu dengan Abu Thalib. Saat itu, pada saat Rasulullah sedang mengalami masa 10 tahun dari masa kenabiannya, maka Abu Thalib niki sedo, kemudian disusul dengan Siti Khadijah juga sedo. Okay. Abu Thalib berusia 87 tahun. Ya. Siti Khadijah sakit-sakitan pada masa 10 tahun kenabian. Terjadi pemboikotan. Jadi diboikot Rasul niku. Tidak boleh berdagang dengan Rasul sampai puncaknya Rasulullah niku. Okay. Puncaknya Rasul ketika berdakwah di Taif, mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah. Di Taif dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan batu. Niku puncak-puncak kesedihan. Kalau dulu Rasulullah ketika dihina oleh orang kafir Quraisy masih ada Khadijah, saat itu Khadijah sudah tidak ada, wafat. Bagaimana Rasul tidak sedih? Sehingga Rasul, dalam kondisi Rasul memandang, menatap dinding Ka'bah, Rasul termenung sambil berzikir kepada Allah. Datanglah 2 malaikat. Kemana 2 malaikat ini mengajak? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Mi'raj. Rasul dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, disucikan dengan air zam-zam. Ini air zam-zam asli, Pak. Ini foto. Air yang mengkristal keluar dari bebatuan,
air ini air terbaik di dunia. Siapa yang meminumnya ketika berdoa kepada Allah tergantung niatnya apa. Kalau dia ingin kaya, maka akan diberikan kekayaan oleh Allah. Kalau ingin sembuh dari penyakit, diberikan kesembuhan oleh Allah. Kalau ingin cita-citanya berhasil, maka akan diberhasilkan oleh Allah dengan meminum air Zam-Zam. Tergantung yang meminumnya. Disinilah niki hanya ilustrasi mawon, namanya Rasulullah Muhammad disucikan dengan air Zam-Zam, dibedah dadanya, kemudian kotoran-kotorannya dihilangkan. Walaupun Rasulullah tidak punya kotoran, Rasul itu manusia suci, Rasul itu maksum terpelihara dari dosa. Ngoten sek disuceni malih Pak, sebelum Mi'raj terbang ke langit. Disuceni malih ndani nek kula potongan kula kalian jenengan bobo. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah dari Masjidil Haram Isra dulu ke Masjidil Aqsa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan alladzi barakna aula, di mana di sekelilingnya berkah antara masjid ke masjid niku mengandung keberkahan. Jadi nek kula kalian dengan hidupnya kepengen barokah ya jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari mushola. Sesuatu yang berkah itu akan mengandung kebaikan demi kebaikan. Umur barokah, maka sisa hidupnya akan digunakan ketaatan kepada Allah, digunakan ibadah. Nek wonten tiyang gak gelem ibadah, berarti usianya boten barokah. Ada orang rizkinya tidak mengandung kebaikan, gak tahu sedekah, gak tahu berinfak, gak tahu nyumbang, maka rizkinya kurang barokah. Rizki yang barokah adalah rizki yang dinikmati oleh keluarganya untuk hal-hal yang baik. Di samping itu ada sebagian disisihkan untuk orang fakir miskin. Itu barokah Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasul melakukan Isra. Isra. Nah niki percakapan bumi dengan langit menurut versi kitab Durratun Nasihin. Bagaimana Rasulullah niku sebelum Isra Mi'raj ternyata ada percakapan yang menarik antara bumi dengan langit, di mana bumi dengan langit niki dua-duanya sama-sama mengaku yang terbaik. Berarti sing gegeran niku sanes menungso tok, duduk menungso tok. Bumi dengan langit pun pernah gegeran. Siapa yang mengatakan dulu? Yang mengatakan dulu malah justru bumi. Apa kata bumi? Di sini bumi mengatakan kepada langit, langit, aku lebih baik, lebih indah daripada kamu, lebih cantik daripada kamu. Alasanmu apa? Kata bumi, loh di bumi ada tumbuh-tumbuhan yang menghijau, ada bunga yang indah, ada rumah yang beraneka ragam modelnya. Ada di bumi ada kendaraan, ada sepeda motor, ada kereta api, ada bukit, ada gunung, ada lautan, ada sungai. Indah sekali bumi dihiasi dengan pemandangan yang indah. Di langit nggak ada. Langit nggak terima. Nggak bisa bumi, kalau urusan seperti itu aku juga punya. Ayo, bulan ada di mana? Di langit. Bintang ada di mana? Di langit. Planet-planet ada di mana? Di langit. Tidak ada di bumi. Jadi langit tetap lebih baik daripada bumi. Kata langit, nggak bisa langit. Bumi tetap lebih baik daripada langit. Apa alasanmu? Alasanku karena Ka'bah, tempat orang beribadah, tempat orang tawaf, tempat orang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ka'bah tempatnya ada di bumi. Di langit nggak ada. Langit nggak mau kalah, nggak bisa. Kata langit, tempat kembalinya para ruh, para nabi, tempat kembalinya ruh para nabi, tempat kembalinya ruh para wali, orang-orang soleh, para syuhada. Larinya ke langit, kembalinya ke langit, bukan ke bumi. Maka langit tetap lebih baik daripada bumi, kata langit. Akhirnya bumi terakhir mengucapkan satu kalimat di mana langit tidak bisa menjawab. Apa itu? Langit, manusia terbaik
Manusia yang paling baik akhlaknya ada di mana? Di bumi. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan di bumi, bukan di langit. Ayo kate ngomong apa? Oh, kalau bahasa kita begitu. Akhirnya langit gak bisa ngomong. Iya, aku rumong so kalah karo bumi. Karena langit merasa kalah dengan bumi, akhirnya langit berdoa kepada Allah, ya Allah, karena hamba-Mu yang paling mulia akhlaknya, yang paling indah perangainya, penutup para nabi, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di bumi yang menyebabkan bumi lebih baik daripada langit. Ya Allah, maka dari itu aku mohon kepadamu, undang Rasulullah Muhammad sampai bisa menginjak langit, sehingga langit ini derajatnya sama dengan. Akhirnya doa langit ini diijabah oleh Allah, sehingga Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kendaraan yang bernama buruk? Buruk niku nih panjenengan baca kitab Durratun Nasihin bab masalah Isra Mi'raj, jenengan akan mendapatkan riwayat sejarah dari buruk. Buruk niku ternyata makhluk surga. Yang 40 malam buruk niku menangis dan menangis rindu kepengen mengantarkan Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Ya Allah, tugaslah aku ya Allah, suruhlah aku ya Allah yang menjemput kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ya Allah, aku kepengen ya Allah mengantarkan, punggungku mengantarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik di bumi. 40 hari 40 malam Pak, menangis memohon kepada Allah, baru diijabah oleh Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau ulang dengan singkat, hari ini harus selesai. Nah Bapak Ibu nih lihat bagaimana Rasul dari Mekah nih, ini Ka'bah Mekah, menuju Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, jarak tempuh 1240, ada yang mengatakan 1500. Kalau naik pesawat 2 jam, 2 jam dengan pesawat terbang. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan, sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah ditawari 2 minuman, yang satu berisi gelas, yang satu berisi susu 2 gelas, yang satu berisi arak. Dulu nggak ada bir, dulu arak. Silahkan isyrab ya Muhammad, silahkan minum. Ternyata Rasul memilih susu, bukan memilih arak. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, "Shaddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haqq." Benar Muhammad, pilihanmu sungguh benar. Seandainya engkau memilih arak, maka sungguh umatmu besok akan menjadi umat yang sering mabuk-mabukan. Rasul sudah milih susu, ngoten umat masih banyak yang minum minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ini panjang ceritanya. Kita lanjutkan bagaimana keistimewaan sholat, sehingga begitu istimewanya sholat niki sampai perintahnya pun Rasulullah diundang sendiri. Para jamaah, 2 minggu yang lalu saya sudah mengatakan kepada panjenengan, kalau kita tidak melakukan zakat, kita masih Islam. Kalau kita tidak melakukan haji, tidak melaksanakan menunaikan haji, maka status kita masih Islam. Nek kulo kalian jenengan boten poso, kulo kalian jenengan masih Islam. Tapi nek kalian jenengan tidak sholat, maka status kita kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan satu sholat disengaja, maka dia kafir yang nyata. Walaupun kekafiran ini tidak boleh dituduhkan kepada orang lain. Para yang dimuliakan oleh Allah, 2, sholat adalah wasiat terakhir Rasulullah.
di mana di saat Rasulullah wafat, maka 3 kalimat yang ditangkap oleh Siti Fatimah salah satunya adalah sholat. As-sholat, an-nisa, ummati, ummati, ummati. Jaga sholat, jaga wanita, umatku, umatku, umatku. Salah satu yang diucapkan oleh Rasulullah di saat beliau menghadap kepada Allah. Beliau yang ditangkap oleh Siti Fatimah adalah sholat. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, keistimewaan sholat. Sholat amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasanya sholat niku, kalau Allah perintahkan zakat, ayat yang turun. Allah perintahkan haji, ayat yang turun. Allah perintahkan puasa, cukup ayat yang turun. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, Rasul yang diundang sendiri. Berarti sholat niku bukan satu perintah yang main. Saking pentingnya, Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Ini ada hadis panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayuhtaba thumma amara bis shalah thumma amara bis shalah fayu'adzana laha thumma amara rajulan fayu'amman nas fayumman nasa summa ukhalifu ila rijalin la yashhadu as-salata fa aharriqa alaihim buyutahum alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya muttafaq alaih. Kata Rasulullah dalam hadisnya niki hadis sangat hadis niki gak main-main nggih. Ya. Nah niki kata Rasulullah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ingin rasanya aku menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Jadi Rasul niku pengen ngempalakan kayu bakar hingga kayu bakar niku terkumpul kathah. Kemudian aku perintahkan sholat dan diadankan buatnya. Jadi di saat Rasul niku mengumpulkan kayu bakar yang banyak, maka Rasul kepengin ada orang yang adzan, ada orang yang ngimami. Di saat orang sedang sholat berlangsung, Rasul kepengin keliling di sekitar Madinah. Masih ada enggak orang yang ketika adzan berkumandang di zaman Rasul ada yang masih tengok di rumahnya, padahal dia enggak sakit, padahal dia enggak sibuk, dia masih leye-leye, tapi gak gelem moro nang di masjid. Perhatikan apa kata Rasulullah. Aku akan datangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah itu, dan aku akan bakar rumah mereka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara mereka tahu bahwa akan mendapatkan tulang berdaging gemuk, maka tulang paha yang baik niscaya akan hadir berjamaah dalam sholat isya itu. Nah, niki pertanda bahwa karena sholat Rasul nggak main-main. Sampai di zaman Rasul masih ada orang yang tengok-tengok, kata Rasulullah. Di saat pelaksanaan sholat masih ada yang leye-leye, maka aku akan bakar rumahnya. Aku akan bakar rumahnya. Dan terbukti di zaman Rasul tidak pernah membakar rumah orang gara-gara orang nggak mau sholat, nggak ada. Berarti di zaman Rasulullah niku ketika adzan berkumandang, tak satu pun ada orang yang tidak berangkat sholat.
Karena Rasulullah nggak pernah bakar rumah orang. Seandainya ada, dibakar sungguh. Di zaman Rasul, tapi ini saat ini jangan Pak. Saat ini masalah iman nggak boleh di zaman Rasul nggih monggo. Sebab kalau di zaman Rasul tidak sami'na wa ata'na, berarti orang itu bukan orang muslim. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun kita lanjut. Ada 4 macam cara orang melaksanakan sholat. Namun tertinggi inti ini Isra Mi'raj ada di sini. Tadi saya mengatakan begitu pentingnya sholat sampai Rasul diundang sendiri. 4 cara orang melaksanakan sholat niki Pak, ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh, ada yang setengah-setengah. Padahal kalau kita ngaca bagaimana Ali karramallahu wajhah ketika mendengarkan seruan adzan berkumandang di masjid, tatkala pelaksanaan ibadah sholat akan dimulai, Sayyidina Ali hatinya cemas, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ketika ditanya, kenapa wahai Ali, ketika engkau mendengarkan seruan adzan berkumandang di masjid, pertanda sholat akan dimulai, wajahmu selalu cemas, tubuhmu selalu bergetar, hatinya cemas, wajahnya pucat pasi. Kenapa? Kata para sahabat saat itu. Sayyidina Ali mengatakan, bagaimana aku tidak cemas? Karena di saat aku wudhu ini, setelah ini aku berhadapan dengan zat, dengan Gusti Allah yang Dia maha tahu apa yang terjadi di dalam hati ini. Dia tahu bagaimana kemunafikan saya, Dia tahu bagaimana kelalaian saya, Dia tahu bagaimana dosa-dosa yang tersimpan di hati ini. Inilah yang menyebabkan kenapa aku takut, kata Sayyidina Ali. Jangan-jangan karena dosa yang terlalu banyak ini menyebabkan sholatku tidak diterima oleh Allah. Inilah yang menyebabkan di saat berwudu sambil mendengarkan seruan adzan, Sayyidina Ali niku wajahnya seperti itu. Wedi wae. Kula kalian jenengan gak ngerti wedi belas. Ya Allah, niki lho Pak para sahabat. Bagaimana potret Hasan bin Ali? Hasan bin Ali ini putranya Sayyidina Ali. Ketika mendengar adzan berkumandang, menghadap kepada yang menciptakan bumi, Hasan bin Ali niku sama juga. Wajahnya niku berkurai air mata, nangis Pak. Wedi. Padahal dengan adzan tok. Udah kalian jenengan udah dianggap biasa. Besok Pak, sebelum kiamat terjadi adzan niku boten enten, tiang sing sembahyang boten enten, tiang sing ngaji boten enten. Saat ini kita sih kuat Pak. Saya rasanya pernah di Bedugul di Bali niku, saya pernah mengalami Pak, 2 hari 2 malam saya di penginapan itu, rasanya tidak ada suara adzan. Ya Allah, rindu, kangen Pak. Gersang rasana hati kula niku. Soalnya niku saya tidak mendengar adzan saat itu, tahun berapa dulu itu? Tahun 97 kalau nggak 98 ya. Saya ke Bedugul itu. Mungkin tidak sama dengan sekarang. Ya. Kemarin itu 2016 2017 saya ke Bali lagi, Pak. Sebelum adanya pandemi niki, saya ke Bali karena fasilitas dari kantornya Nyonya. Oke. Kalau dulu saya tahun 98 97 itu ke Bali ya, karena ada satu murid ngaji saya yang sekarang almarhum itu pengen ngajak ke Bali di Pulau Derek mawon. Terus yang ketiga saya ke Bali di saat saya jadi guru dulu. Dedi niki murid saya di SMP, kakaknya Dedi kalau nggak keliru, adiknya, adik kelasnya. Pas saya jadi BK, bimbingan konseling, jadi BK disuruh jaga anak-anak. Jadi guru ini jadi satpam Pak, satpamnya arek-arek. Sebab saya termasuk guru yang sedikit ditakuti oleh anak-anak. Guru agama
yang menurut saya betul-betul jaga anak-anak. Kepala sekolah ini kebetulan orang Hindu, dia mengatakan, tolong Pak Ustadz berangkat ke Bali, jaga anak-anak jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Baik, saya jalan Pak. Kulo niku ngapunten. Jadi 3 kali ke Bali. Bismillah. Niku zaman segitu Pak, tahun 2002 kalau nggak keliru nggih. 2002, ini 2002. 2003 lah saya, 2003 nggih. Saya ke Bali niku. Kulo niku sepanjang perjalanan Pak, ngapunten. Anak-anak niku kulo awasi. Begitu ada anak-anak lanang wedok kumpul, langsung tangan saya moro. Kulo jewer, kulo pindah. Sing lanang, sing wedok boten. Ayo pindah. Jadi kulo niku sama sekali tidak istirahat dengan nyenyak melihat anak-anak bener. Niku ya Allah. Pun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita lihat bagaimana cara orang melaksanakan sholat. Jadi termasuk kulo kalian jenengan seperti ini juga nanti. Lihat di sini. Nah, ada orang yang tidak mau sholat Pak. Kok gambarnya wong wedok ini hanya sekedar gambar mawon. Pakai mukena, tapi kok tidak mau sholat. Niki model baju sholat mukena yang saya ambil di internet. Bisa jadi model ini hanya sekedar mengenakan biar laku mukenanya, tapi dia nggak sholat. Orang yang tidak mau sholat niki ngapunten sak serengi, saya tidak bermaksud nyinggung siapapun kulo kalian jenengan, ngapunten sak serengi, saya tidak termaksud untuk nyinggung karena ini murni ngaji. Saya hanya ingin menjelaskan Quran surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43. Niki ngeri bagi orang yang tidak sholat, niki saya ngeri. Di dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir ngerinya seperti apa? Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Kok mlebu nang sakor? Sakor niki khusus buat orang-orang yang meninggalkan sholat. Nerakanya khusus. Begitu juga dengan orang-orang yang ahli sedekah niku pintunya khusus. Orang-orang yang puasa, ahli puasa, panjenengan ahli puasa Senin Kemis, ahli puasa sunnah, jenengan ahli puasa Daud, jenengan ahli puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka pintunya juga khusus Pak. Ada Rayyan khusus yang Ramadan, yang sedekah niku nanti babus sedekah, babul jihad, orang-orang yang sering jihad di jalan Allah niku ada babul jihad. Oke. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan bisa salah satu bisa menikmati nanti. Ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka mengatakan, "Qalu lam naku minal musallin." Mereka menjawab, kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi neraka sakor niku khusus untuk orang-orang yang tidak mau sholat. Ada yang sholatnya mingguan, Jumat tok. Nangani kula niki pun ya Allah, kalau Ramadan kula niku keliling sebelum pandemi Pak. Kula ngisi pondok Ramadan, ngisi istighosah di berbagai SMA di Surabaya, baik yang swasta maupun yang negeri podo wae. Yang kelas 3 ngacung, saya katakan sebelum kita mengadakan istighosah ngacung, katanya mau lulus. Yuk ngacung. Ngacung apa Pak Ustadz? Coba acungkan tangan kalian, siapa di antara kalian yang sholatnya kelas 3 SMA, kelas 2 SMA, niku sampun balik napa mboten? Oh sampun wong kelas 2 SMP sampun balik kok. Ayo ngacung, siapa di antara kalian yang sudah sholatnya 5 kali sehari semalam? Ngacung. Ya Allah Pak, sing ngacung loh Pak. Anak 100 dikumpulkan di satu aula, sing ngacung cuma 5 orang. Ya Allah, ngelus dada saya Pak. Ya Allah,
sampai guru ini gede-gede. Saya pernah Pak, satu kali saya ngisi tenggeni mas SMP, SMA swasta, yang maaf tidak usah saya sebutkan namanya. Tapi negeri swasta sudah saya masuki semua. Ayo di antara kalian yang pernah atau kalian merasa sholatnya jangkep 5 kali sehari semalam ngacung, tak satu pun ada yang ngacung saestu Pak. Tiba-tiba di belakang ada ibu-ibu yang ngacung. Kulo penasaran, lho kok ibu-ibu sih ngacung Bu, jenengan sinten Bu? Kulo niki guru agama nih Ustaz, daripada lari-lari boten enten sing ngacung, kulo mawon sing ngacung Ustaz. Lah yo ayo guru agama nih masa gak sembahyang. Ya Allah, kok cek kebajote arek-arek iki yo gede-gede koyo ngene. Gak ono sing jangkep salate 5 kali sehari. Berarti rata-rata orang tua itu menganggap sholat tak begitu penting. Ya Allah, ini lho akidah Pak, ngapunten Pak. Padahal perintah sholat ini luar biasa, diundang sendiri Rasulullah. Makanya ngapunten, mohon maaf. Anak saya Pak yang pertama kemarin sudah saya carikan pesantren, misna. Abi tidak mau nanti menanggung dosa yang begitu besar di akhirat. Sudah, sampean masuk di sini aja wis. Mondok wis cariin. Tapi tetap sekolah Pak. Sekolahnya di negeri. Terus SMA unggulan di daerah Jombang nih. Saya titipkan di pesantren. Udah di sini aja. Udah tinggal ngaji di sini sekolah. Udah di lingkungan sini. Wong kula niku ngaji kadang-kadang Pak ketemu sama kuntilanak. Semerap kuntilanak jenengan. Kuntilanak pasangan Pak, sepeda motoran. Sampai mana Bi katanya kuntilanak. Anak saya ulun nyetir mobil Pak. Anak saya tanya, keperucut saya bilang kuntilanak. Mana Bi kuntilanaknya? Orang boncengan sepeda motor di tengah kegelapan malam kok dikatakan kuntilanak. Anak saya yang protes Pak. Yang kecil itu masa saya cerita. Ulo masa ngomong yang jujurnya ya Allah. Bahasa saya kuntilanak Pak. Panjenengan Semerap Pondok Chandra, benar, Semerap Pondok Chandra. Di tol niku bawahnya. Saya punya jadwal di situ Pak, pengajian kajian. Nek sepeda motor di daerah niku Pak, tiba-tiba iki ono sepeda motor arek eno endi? Sepeda motore wonten Pak, tapi larine mboten enten nandi wong dadak ning sebelah semak-semak wong loro. Iyalah. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun niki lho Pak, berbicara masalah sholat ngenes 10 kali jenengan. Makanya kadang-kadang jangan salahkan anak tidak sholat, wong tua ini juga peduli kok. Bagaimana mungkin anaknya bisa soleh kalau orang tuanya tidak soleh, gak iso. Kacang gak ninggal menjarah. Buah jatuh gak jauh dari, gak mungkin Pak. Coba kalau orang tuanya ahli ibadah, ahli sholat. Saya senang Pak dengan anak-anak yang sini tadi itu zikiran. Itu jangan dianggap sepele zikiran kayak begitu Pak. Sekalipun rotok kerang ini gak jadi masalah Pak. Namanya anak kecil gak bisa wong itu malaikat. Gak masalah, itu pendidikan, gak masalah. Makanya saya tidak terlalu kasar. Walaupun mereka kadang-kadang ngobrol dan jenengan tetap harus menjaga. Bagus nih Bu. Karena kalau anak tidak dibiasakan untuk masuk ke musola, mereka tidak akan kerasan Pak. Bisa-bisa keliling. Masih bagus itu. Musola Baitul Hidayah ini luar biasa. Kalau dugi wow, gak ono bapak-bapak sih kayak arek-arek cowok kabeh. Wah, kas Pak, ya Allah. Dia pikiran, dia adzan. Yang komat baru sudah Ustaz Ono iki. Kok mati ae. Iku mati kak moro kabeh. Tapi saya beruntung Pak, ya Allah di sini anak kecilnya luar biasa terdidik. Kalau tidak dibiasakan seperti itu, mana mungkin mereka mau ke musola. Jangan dikasari anak kecil, saya setuju jangan dikasari. Tetap diajak, tapi tetap diawasi, dikasih kata yang bagus, dilus-lus, jangan dikasari Pak. Sebab lari niku dikasari. Kadang-kadang tenggen kula niku malah nambah ngreseki nggen kula niku. Anak yang ngereseki nang musola, bapake gak gelem murah, ngono lho Pak. Bengok.
ada yang bersiul, ada yang gowo HP dan wingking. Tapi ini pas nonton dulu, yuk niat sholat apa enggak? Niat sholat apa enggak? Sholat Pak Ustadz, ayo cepat duduk langsung masuk. Gitu caranya, cepat duduk langsung masuk. Kalau enggak mau sholat pulang saja, enggak apa-apa. Wis, mau pilih mau sholat atau pulang? Sholat Pak Ustadz, sholat, taruh HP ini Pak. Oh, tenang lari-lari. Wis ayo sholat, besok jangan begini ya, langsung masuk ya. Iya Pak Ustadz, besok mau mali Pak. Yang namanya anak ya biarin aja lah. Yang penting masih mau sholat. Jangan sampai ada satu masjid yang begitu kasar dengan anaknya. Ada satu masjid yang tidak usah saya sebutkan namanya. Ya Allah, namanya anak kecil. Enggak boleh masuk Pak. Maaf, ini tidak boleh. Anak kecil tidak boleh. Wih, kejam banget. Masjid gak boleh dimasuki anak kecil. Nanti ngeramein, nggak boleh ada petugasnya. Nggak boleh teman. Ya wes sholat nunggu diliani ae. Wis, masya Allah, ada masjid yang seperti itu. Maaf, masjidnya tidak usah saya sebutkan namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lanjut. Yang kedua adalah orang yang malas. Malas itu bukan berarti tidak sholat, tapi arasan. Niki ngenten niki kata apa boten? Lah niki ilustrasi Pak. Wayahe kate magrib kok iso anak dijak blakrak niku ya nopo? Dijak mlaku-mlaku mbok yo didusi. Ayo persiapan salat magrib. Lah niki ilustrasi Pak. Jenengan madosi gambar koyo ngene, ngoyo koyo ngeten niki teng kene internet wangil. Kemudian ada ayat bagaimana tipikal orang yang malas di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa. Nggih, surah An-Nisa Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ciri-ciri orang munafik sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi ingat kata Allah, Allah akan balas tipuan mereka. Ciri-ciri mereka orang munafik itu wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Tinggal mantun nganti Ramadan niki sudah tanggal 5 Rajab. Nggih, Rajab nggih. Oh, Sa'ban ngapunten. Sa'ban. Ngapunten. Ini Rajab tok ae. Nggih, Sa'ban tanggal 5 Sa'ban niki 1442 Hijriah, berarti ngapunten sudah tinggal 24 hari lagi kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan yang rawuh niki panjang umur sehat, amin. Bisa masuk, bisa menangi Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan. Jenengan tingali tiap-tiap sing Ramadan niku, sing tarawih jenengan tingali. Awale penuh Pak. Mangke ketemu sama saya, baik kajian subuh sekali-sekali, ayo kita qiyamul lail, qiyamul Ramadan, kita qiyamul Ramadan. Nanti kita akan renungan bersama. Kemudian kita kita sahur bersama. Betul lho Pak. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan dia tidak menyebut kepada Allah kecuali sedikit. Nggih, kita paling saya tuntaskan hari ini. Rencana hari ini saya ingin menjelaskan masalah Sa'ban, tapi boten nopo-nopo niki harus dituntaskan. Yang kedua, ngapunten niki ciri-ciri yang berbahaya, lalai. Lalai ini bukan berarti orangnya itu tidak sholat Pak, tapi mereka tidak mau berubah sholatnya. Lalai itu seperti apa? Lalai itu di sini sampai dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Maun 4 sampai 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un.
Dikatakan di sini maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat wailun fawailun lil musalli. Neraka wil tempatnya orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lihat, kaya yang sembahyang turu lalai. Kemudian yang kedua yang dikatakan lalai itu, ngapunten niki bisa jadi kulo kalian jenengan sering niki. Nopo Ustaz? Alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa yang dikatakan lalai adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat pada waktunya. Kulo kalian jenengan diundang sholat zuhur, zuhurnya datang menjelang asar. Diundang sholat asar waktu asar, sholat asarnya menjelang maghrib. Diundang sholat maghribnya menjelang isya. Gak pernah tepat waktu. Tapi diundang mantenan wonten gedung, undangannya jam 7, datangnya setengah. Loh ya toh. Napa boten kurang asem wonten niku. Diundang Gusti Allah telat terus, diundang mantenan ten gedung sakderenge jam 7 dugi. Napa jenengan kok sakderenge jam 7 dugi eco Ustaz? Daharane lengkap. Ya Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, niki yang disebut lalai atau satos, ayo belajar sekarang bagaimana caranya mendisiplinkan sholat. Diundang sholat, ayo tepat waktu. Coba bayangkan, saya disuruh ngisi kajian maghrib misalkan, Ustaz tolong sebelum maghrib sudah tiba di mushola Baitul Hidayah. Saya datang menjelang isya, ya apa perasaan jenengan? Dan saya datang sering seperti itu, Ustaz mau liwailah, Ustaz boleh diundang saat turun maghrib, teko kok kata isya lagi teko. Marah Pak, takmirnya marah, gak usah pengajian Ustaz. Ngoten. Dan pertanyaannya, berapa kali guru kalian jenengan diundang Gusti Allah koyo ngono? Ayo ngaku. Jadi ini iki Isra Mi'raj. Pernah ngalamin apa boten? Sing coba malah. Sing jero wis gak usah jawab. Jarno sing dijawab dhewe. Sing coba sing jawab. Alhamdulillah. Pun lalai atau satos. Kemudian kulo kalian jenengan penyakit sholat niku ya napa sih? Nah, ini sholat yang benar. Mudah-mudahan kulo kalian jenengan termasuk sholat yang benar niki seperti apa cirinya sholat yang benar? Sholat yang benar itu cirinya adalah sholat yang bisa mengubah perilaku pertama. Ya Allah, asali sombong, begitu sudah sholat sering ruku, sering sujud, sombongnya hilang. No tempat asli ini bakhil, medit, sering sholat bakhilnya hilang. Sering nyindir wong, sering nyelatu wong, begitu sudah sering sholat, sering memuji orang, tawadu, santun, karena dibawa oleh sholatnya. Di saat sholat kulo kalian jenengan tidak ada perbedaan. Mana ada perbedaan antara orang yang punya pangkat dengan yang tidak punya pangkat? Tidak ada dalam urusan sholat. Siapa yang datang duluan di depan sok, siapa yang datang belakangan ya di belakang. Sekalipun punya pangkat, you datang terlambat, you di belakang, nggak boleh. Aku jadi gini, nggak boleh, aku di depan, nggak boleh. Ini bukan hukum manusia, tapi hukumnya Gusti. Berarti Allah memandang bukan pangkatnya, bukan kekayaannya, tetapi yang dilihat oleh Allah hatinya. Berarti aku tidak boleh semena-mena pada orang lain. Aku dengan dia sama saja, nggak ada bedanya. Di mata Allah yang dilihat cuma ketakwaannya, bukan ketampanannya, bukan kekayaannya, bukan derajatnya, bukan ningratnya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Mau terlupa, perilakunya berubah lewat sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian sholat yang benar itu seperti apa? Sholat yang benar adalah sholat tepat waktu. Diundang sholat duhur ya sholat duhur. Sholat duhur jam pinten Ustaz ini jam 12, adanya jam 12 kurang seperempat. Sak dikirnya, sak qobliyahnya jam 12 dimulai. Kalau kalian jenengan boten jam 12 sholat duhur jam kali setengah.
Ya nopo kita itu sholat mantut sholat duhur langsung adzan asar tetepan langsung. Untung gak digabung pisan. Nah, sholat tepat waktu, ayo biasakan tepat waktu biar Gusti Allah niku menerima sholat kula kalih jenengan. Tadi saya mengatakan kalau kita seling telat, maka ditolak, Pak, tertolak amalan itu. Bahkan ini yang disebut dengan lalai tadi, nggih. Kemudian yang ketiga, sholat yang benar itu seperti apa? Sholat yang dikerjakan dengan khusyuk, tidak keburu-buru. Ayo besok tarawihnya jangan terlalu cepat. Cepet yo cepet, ning ojo kecepetan. Sakakno sing wingking niku bapak-bapak. Wis menggos-menggos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo. Besok kita akan bahas, saya punya kajian khusus untuk Ramadan dan videonya tarawih tercepat di dunia. Oh, tercepat di dunia. Saya punya videonya, Pak. Berapa menit, Ustaz? Tarawih sampai witir 23 rakaat 10 menit. Seperti apa sholatnya? Pokoknya binjing. Tunggu tanggal mainnya di bulan Ramadan. Urun nopo boten? Tunggu tanggal. Kemudian yang keempat, sholat yang terjaga dari waktu ke waktu. Jadi sholatnya dijaga, Pak. Sakit, orang yang sakit masih wajib sholat nopo boten? Wajib, Pak. Nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan kedipan mata. Nggak bisa dengan kedipan mata, lewat hati. Nggak bisa lewat hati, innalillahi wa inna ilaihi disolati. Oh, temawon. Enak sholat itu, musafir, ya sudah dijamak. Tapi tetap sholat, dalam kondisi apapun tetap sholat. Sholat tidak bisa, selama masih hidup tetap wajib sholat sesuai dengan kemampuannya. Oh, terlupa. Di pesawat sholat duduk. Oh, bisa dijamak, bisa dikosor. Ya Allah, hukum itu luar biasa mudah. Cuman kulo kali jenengan kadang-kadang melalaikan kemudahan itu. Pun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sholat yang benar? Ini doa yang terakhir dari Nabi Ibrahim, meminta kepada Allah agar dirinya dan anak-anaknya Nabi Ibrahim niki yang terkenal sebagai keluarga pencetak Rasul. Nabi Ibrahim doanya cuma satu, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Duhai Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, kabulkan doa-doa kami. Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan kedua bapak, ibu bapakku, dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Oke? Artinya di saat kulo kalian jenengan sholat, jangan lupa orang tua yang sudah almarhum, orang tua yang masih hidup, ayo didoakan sebagai pertanda bahwa kulo kalian jenengan anak yang berbakti pada orang tua. Inilah yang menjadi akhir dari kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sholatlah sebelum engkau disolati. Makanya jangan sampai kalau kalian jenengan hidupnya nggak tahu nang musola, begitu mati jaluk disolati nang musola. Seumur-umur gak tahu jilbaban, begitu sudah meninggal jaluk di jilbabi. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Sholatlah sebelum engkau disolati. Kalau ada orang nggak tahu sholat, nggak pernah ke musola, minta disolati di musola, mayitnya taruh di belakang mawon. Loh, terus Ustaz jadi sholat duhur mawon gitu kan? Loh, kok bisa? Dan ini sholat jenazah loh Ustaz, kok ditaruh di belakang? Ngapunten, ini kan seumur hidup nggak pernah sholat, biar sekarang merasakan jadi makmum. Ngoten lho, Pak. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Pun langsung doa, nopo tanya jawab langsung doa.
Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma bi rahmatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tamjidana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.